Kita bersama-sama membaca dari Injil Markus pasal 10 ayat 2 sampai 12. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah Injil Tuhan. Pada hari Minggu biasa ke-27 ini, bacaan kitab suci mengajak kita untuk refleksi tentang hakikat perkawinan Katolik dalam terang kitab suci. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi dengan pertanyaan tentang boleh tidaknya seorang suami menceraikan istrinya. Kita mendengarkan di sini ajaran Yesus tentang pernikahan dan keluarga. Prinsip dasar yang harus kita pegang ialah sifat perkawinan Katolik, yaitu monogam dan tak terceraikan. Semua ini adalah bagian dari maksud tindakan penciptaan Tuhan, yang di dalamnya ada cinta, persekutuan, hubungan dengan yang lain, dan bukan kesendirian yang absolut. Martabat yang sama antara pria dan wanita dipahami dan diwujudkan dalam persekutuan hidup bersama, disahkan dalam pernikahan yang diberkati dan disucikan oleh Allah sebagai sebuah sakramen. Dalam pernikahan, panggilan itu ditujukan kepada kedua pasangan, laki-laki dan perempuan, yang saling setia seumur hidup. Dalam logika kesetiaan ini, tidak dimungkinkan adanya perceraian. Dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari, tidak jarang kita menjumpai banyak pasangan, khususnya pasangan Katolik yang mengalami pergumulan dan krisis dalam mempertahankan sakralitas perkawinan mereka. Yesus meminta pasangan yang telah dengan bebas memilih untuk melakukan perjalanan kekudusan bersama untuk jangan meninggalkan jalan itu. Yesus dengan tegas mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya dan menikahi orang lain, ia berzina terhadapnya. Dan jika dia setelah menyangkal suaminya menikah dengan orang lain, dia melakukan perzinahan. Dosa perzinahan pada hakikatnya bertentangan dengan moralitas Kristen dan menjadi skandal dalam kehidupan perkawinan.
Pada titik inilah Yesus ingin mengedepankan nilai luhur perkawinan sebagai persekutuan antara seorang suami dan istri yang tak terpisahkan kecuali oleh maut. Cinta yang luhur antara suami dan istri mencerminkan cinta luhur Yesus kepada gerejanya. Dalam konteks cinta inilah Yesus ingin menyempurnakannya di Yerusalem lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Karena itulah, maka diskursus tentang perkawinan ini ditempatkan oleh penulis Injil Markus dalam konteks perjalanan Yesus ke Yerusalem. Jika suami dan istri mampu menjaga keutuhan cinta perkawinan mereka, maka tidak akan berlaku surat cerai seperti yang diberikan oleh Musa. Dengan demikian, bukan soal ada tidaknya surat cerai yang diberikan oleh Musa, tetapi bagaimana suami dan istri mampu menjaga keluhuran dan kekudusan cinta perkawinan mereka. Karena pada hakikatnya, cinta antara suami dan istri itu satu, utuh dan tak terbagikan, seperti cinta Tuhan kepada umat-Nya. Amin.